Kembali lagi bersama gua Sagoro Adiatmanto. Kali ini kita akan membahas kenapa CPO Indonesia ditolak oleh negara-negara Uni Eropa. Kita coba bahas di analisa awam. Oke, kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit pertama kali ditanam di Indonesia itu tahun 1848, di mana seorang Belanda bernama D.T. Price, dia membawa 4 biji kelapa sawit ke Indonesia. 2 berasal dari Afrika, 2 berasal dari negaranya sendiri, dari Belanda, dan dia tanam di kebun raya Bogor. Pada saat itu seorang Belanda tersebut meneliti tanaman kelapa sawit tersebut sampai tanaman kelapa sawit tersebut menghasilkan buah kelapa sawit dan menghasilkan biji kelapa sawit, dan bijinya dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Dulu Hindia Belanda dibagikan secara cuma-cuma, secara gratis, dan oleh masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia dahulu ditanam sebagai tanaman hias di pekarangan-pekarangan dan tanaman hias di pinggir-pinggir jalan. Dan sampai dengan terjadinya Perang Dunia Kedua atau Revolusi Industri tahun 1750 sampai dengan 1850, permintaan minyak, terutama minyak konsumsi itu semakin meningkat. Dahulu minyak yang terkenal adalah minyak kelapa, namun produktivitasnya tidak dapat mencukupi kebutuhan pada saat peperangan, sehingga inisiatif pemerintahan Belanda memerintahkan pemerintah kita di pemerintahan Hindia Belanda untuk menanam tanaman kelapa sawit tersebut sebagai penyuplai minyak selain tanaman kelapa penghasil minyak ya. Pada saat itu mulai dari luas lahan yang sangat kecil sampai dengan luas lahan yang sekarang sangat besar sekali. Tercatat dari data terakhir tahun 2015 sudah tertanam di Indonesia ini 11 juta hektar tanaman kelapa sawit dengan produktivitas yang sangat tinggi dan menjadi ekspor terbesar. Indonesia sebagai negara pengekspor terbesar CPO pada tahun 2016, yaitu sangat membanggakan sekali ya, dengan komoditi unggulan seperti kelapa sawit, dan kelapa sawit itu banyak sekali turunannya. Tapi kenapa CPO Indonesia ini ditolak oleh negara-negara Uni Eropa? Kenapa ya? Ya, kita tahu di era tahun 2011 hingga tahun 2016, bahkan sampai sekarang, kita mengenal adanya pasar global atau pasar bebas yang dipelopori salah satunya oleh negara Uni Eropa pada saat itu. Pasar bebas tersebut lebih meringankan jual beli komoditi antar negara. Jadi negara-negara yang ada di dunia ini, mereka memiliki komoditi unggulan, dan tidak mungkin suatu negara itu dapat menghasilkan seluruh komoditi yang mereka inginkan, sehingga terjadi saling membutuhkan antara satu negara dengan negara lain, karena memang produktivitas atau penghasil komoditi di setiap negara itu tidak sesuai produktivitasnya dengan apa yang mereka butuhkan, negara mereka butuhkan, sehingga harus terjadi nih jual beli atau transaksi saling jual beli antar negara. Negara maju bergantung kepada negara berkembang, sebaliknya negara berkembang pun bergantung pada negara maju, hingga saat ini terjadi
penjualan atau pasar global, pasar bebas ya sekarang. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai penghasil komoditi unggulan, terutama kelapa sawit. Indonesia memanfaatkan komoditi CPO sebagai barang yang akan diekspor ke negara-negara Uni Eropa. Karena pada saat itu Uni Eropa menerapkan pasar bebas, pasar global, dan pada tahun 2016 sebagai puncak-puncaknya bahwa Indonesia sebagai negara eksportir tertinggi CPO, komoditi CPO, selain ke Cina dan ke India, Uni Eropa merupakan destinasi terbesar ketiga setelah dua negara tersebut. Dan itu menjadi sebagai kepada negara-negara Uni Eropa itu sebagai momok lah ya, sebagai ancaman mungkin bagi mereka, karena mereka sendiri memproduksi berbagai komoditi minyak dari tanaman mereka sendiri, yaitu dari tanaman kedelai dan tanaman kanola ya, dan bunga matahari. Jadi ada 3 tanaman penghasil minyak yang dihasilkan oleh negara Uni Eropa. CPO sendiri dianggap sebagai ancaman, mungkin dianggap sebagai ancaman oleh negara Uni Eropa. Jadi negara Uni Eropa tuh ya negara-negara peserta Euro lah ya, peserta Euro. Jadi kalau disebutkan tuh banyak, sehingga menganggap CPO ini sebagai ancaman bagi komoditi mereka. Dan CPO ini memiliki produktivitas yang cukup tinggi. Dia hanya memerlukan 0,3 hektar untuk menghasilkan 1 biofuel, sedangkan untuk tanaman kedelai, tanaman kanola, dan tanaman bunga matahari itu lebih dari 0,3 hektar untuk menghasilkan 1 biofuel. Sehingga negara-negara Uni Eropa menerapkan berbagai cara untuk menghambat CPO Indonesia dan Malaysia khususnya lah, CPO Indonesia kita khususnya, agar tidak masuk ke negara Uni Eropa. Berbagai isu-isu dilontarkan oleh negara-negara Uni Eropa, berbagai peraturan dilontarkan oleh negara Uni Eropa, sehingga mempersulit CPO Indonesia ini masuk ke negara-negara Uni Eropa. We have a sustainability in the production of berbagai isu dilontarkan oleh negara Eropa, Uni Eropa, dan berbagai peraturan yang sangat menyusahkan eksportir CPO terutama Indonesia dikeluarkan oleh Uni Eropa, sehingga CPO Indonesia tidak dapat masuk ke negara-negara Uni Eropa. Pemboikotan produk yang mengandung CPO juga dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa sendiri mengklaim bahwa ada beberapa faktor yang mengharuskan CPO Indonesia terutama tidak boleh masuk ke dalam produk-produk yang dijual atau yang dihasilkan oleh negara-negara Uni Eropa. Dengan kata lain, CPO Indonesia tidak boleh dipakai oleh seluruh negara Uni Eropa sebagai bahan dasar pembuat makanan-makanan yang membutuhkan CPO tersebut. Yang pertama adalah dimulai dari isu deforestasi lahan atau perambahan hutan. Jadi negara-negara Uni Eropa mengklaim bahwa Indonesia banyak sekali merambah hutan sebagai paru-paru dunia, sehingga itu menjadi isu yang paling kental atau isu yang paling kuat yang menghancurkan atau menggagalkan ekspor CPO Indonesia ke negara Uni Eropa. Yang kedua adalah banyaknya tenaga kerja yang tidak sesuai standar,
Jadi Uni Eropa sendiri menilai bahwa tenaga kerja yang bekerja di perusahaan atau di perkebunan kelapa sawit itu diperlakukan tidak layak atau tidak ada kesetaraan tenaga kerja, atau banyak mempekerjakan tenaga kerja yang tidak standar. Nah, itu isu tenaga kerja menjadi isu kedua yang dilontarkan oleh negara Uni Eropa. Selain itu, selain dua isu tersebut, banyak sekali negara Uni Eropa mengklaim bahwa banyak sekali kegiatan perkebunan kelapa sawit ini di dalamnya mengandung kecurangan atau tindak korupsi di dalamnya dalam pemanfaatan sumber daya uang untuk membangun kebun kelapa sawit yang ada di Indonesia. Jadi ada 3 faktor, dan faktor yang pertama dan yang kedua menjadi faktor yang paling utama yang digalakkan oleh negara-negara Uni Eropa, sehingga negara-negara Uni Eropa tersebut membuat propaganda dengan sangat masif, dan mereka banyak sekali menaruh LSM luar negeri untuk memonitor seluruh kegiatan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Analisa awam kita bahwa negara Uni Eropa ini menerapkan politik neomerkantilisme. Jadi menurut analisa awam, mereka ingin mempertahankan komoditi-komoditi yang ada di negaranya sendiri sebagai komoditi utama gitu, yang tidak boleh disubstitusi oleh komoditi lain dari negara lain terutama ya. Jadi politik neomerkantilisme ini diterapkan oleh negara Uni Eropa agar CPO Indonesia tidak masuk untuk mensubstitusi atau untuk menutupi kekurangan produktivitas. Kalau gue pikir sih, negara-negara Uni Eropa tersebut sebenarnya melakukan teknik atau politik yang cukup lazim atau cukup baik untuk kepribadian mereka, tapi tidak baik untuk kestabilan hubungan antar negara. Nah, jadi dengan politik tersebut mereka ingin memperkaya negara-negara Uni Eropa itu sendiri ya. Jadi tidak mempedulikan bahwa komoditi luar atau CPO Indonesia ini bisa harusnya memenuhi produktivitas, rendahnya produktivitas dari komoditi mereka gitu. Jadi kalau secara politik kebersamaan menurut gua ya jadi kalau menurut kebersamaan itu tidak fair atau tidak baik lah untuk stabilitas ekonomi di dunia lah. Karena kalau seperti itu tidak terjadi silaturahmi ya kan, tidak terjadi tidak terjadi saling jual beli lah antar negara, dan di mana jual beli antar negara itu menghasilkan banyak keuntungan sekali, di salah satunya adalah devisa negara gitu ya. Nah, jika tidak terjadi hal tersebut ya bisa jadi ada beberapa banyak kerugian yang dialami oleh kedua negara atau kedua negara yang saling bertransaksi. Untuk negara Uni Eropa sendiri mungkin mereka akan terus mengalami kekurangan pasokan minyak ya, dan Indonesia sendiri tidak mendapat keuntungan lah, tidak mendapat pemasukan ya dari penjualan CPO tersebut. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Semoga analisa yang diberikan secara awam ini bermanfaat bagi seluruh penonton. Mungkin dari analisa yang cukup dangkal ini ada sedikit titik gitu ya, yang pencerahan lah gitu untuk seluruh penonton analisa awam.
karena ini memang sepengetahuan dari saya sendiri. Oke, sekian dulu. Gua Sagor Adiatmanto dari Analisa Awam. Bye.